Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama mengikuti acara pengajian bulanan rutin karyawan RSI Kota Magelang dengan tema penuh ibadah di bulan Ramadan dalam keutamaannya sedekah. Untuk yang terhormat Ibu Direktur RSI Kota Magelang, Dr. Amita, yang terhormat Ketua Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang, dan yang terhormat Ustaz Hidayat Masyur yang dihormati Allah dan seluruh karyawan RSI Kota Magelang yang saya cintai. Sebelum acara ini saya mulai, saya terlebih dahulu saya akan membawakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Direktur RSI Kota Magelang, yang ketiga sambutan Ketua Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang, keempat acara inti, kelima lain-lain, dan yang keenam adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu acara pembukaan, marilah sebelum acara ini kita mulai, kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Direktur RSI Kota Magelang kepada Dr. Amita Yuli Astuti Kusmen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti pengajian rutin bulanan karyawan RSI Kota Magelang pada hari Sabtu di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian ini walaupun masih di suasana pandemi, masih melalui online, media online. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan teman-teman semua untuk mengikuti pengajian pada hari ini. Terima kasih kesempatannya saya ucapkan kepada pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam, Pak Solikin, Bapak Fahmi, dan Pak Dedi. Kemudian selamat datang pada Pak Ustadz Kizir Mansur, matur nuwun kedatangannya pada pagi hari ini di RSI Kota Magelang. Kemudian kepada pembina yang mungkin mengikuti acara ini melalui media online, terima kasih sudah mengikuti pengajian rutin bulanan karyawan ini. Seperti biasa mungkin yang bisa saya sampaikan hanya mengingatkan saja kepada teman-teman semua, di bulan Ramadan ini kiranya kita tetap menjaga kesehatan masing-masing, karena di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini kita tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Mungkin teman-teman banyak yang butuh penyesuaian di bulan Ramadan ini dikarenakan situasi yang masih seperti ini, walaupun alhamdulillahnya pandemi sudah mulai berangsur membaik. Kondisi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, alhamdulillah sudah menunjukkan sangat penurunan yang sangat signifikan pada kasus COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita berharap kita bisa merayakan Lebaran bersama keluarga nanti seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya setelah kita absen sekitar mungkin hampir 2 tahun ya, 2 tahun kita tidak melakukan kegiatan bersama, tidak melakukan mungkin sholat bersama seperti itu. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa melakukan hal tersebut kembali. Jadi saya minta sekali lagi kepada teman-teman semuanya tetap menjaga protokol kesehatan
supaya tahun ini kita bisa kembali berkumpul bersama keluarga di bulan Ramadan ini, merayakan Lebaran bersama-sama. Kemudian selain itu pentingnya juga saya sering melihat ya teman-teman masih agak longgar untuk menjaga kesehatan diri teman-teman sendiri. Jadi saya minta tolong sekali lagi tetap misalnya pada saat shift, permulaan shift, operan shift itu tolong eh, melakukan kegiatan disinfektan di masing-masing unit, di ruangan masing-masing teman-teman masing-masing gitu. Jadi kita selain dibantu oleh teman-teman dari cleaning service mungkin dalam disinfektan kita juga harus melakukan disinfektan secara mandiri di unit-unit teman-teman yang melakukan pelayanan atau yang menjadi tempat layanan untuk pasien, keluarga pasien, semuanya harus tetap melakukan hal-hal tersebut untuk melindungi diri teman-teman sendiri dan lingkungan di sekitar. Jadi tolong sekali lagi saya mengharapkan kerjasamanya dari teman-teman semua supaya kondisi RSI Kota Magelang pada bulan Ramadan ini signifikan dan kondisinya tetap baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit mengingatkan kita mungkin teman-teman sudah pada mendapat pemberitahuan di grup akreditasi ya bahwa kami alhamdulillah RSI Kota Magelang telah mendapatkan perpanjangan akreditasi perpanjangan sampai bulan Juni 2022 ini. Jadi ini adalah kesempatan yang baik buat kita semua untuk karena adanya perpanjangan atau kelonggaran waktu ini, ayo mari kita kembali penuhi lagi mana yang kemarin masih kurang gitu. Mengingat pandemi juga sekarang sudah mulai terkondisikan, akan ada kemungkinan kita melakukan akreditasi di bulan Juni 2022. Kemarin juga sudah ada surat dari BPJS Kesehatan untuk memperpanjang, karena kita sudah memperpanjang perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan, kita diminta untuk memperpanjang pengurusan untuk akreditasi sebagai salah satu syarat kerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah rumah sakit kita harus terakreditasi. Jadi sudah tidak mungkin lagi kita untuk menghindar dari yang namanya akreditasi, pasti harus tetap kita mengajukan perpanjangan. Entah itu kita akan mengikuti lembaga yang mana, tapi kelihatannya dari pemerintah itu mungkin yang lalu-lalu mungkin kita tetap akan menggunakan KARS dulu supaya teman-teman semua menjadi satu kesatuan gitu, karena kemarin itu kan kita sudah mengerjakan dari lembaga KARS ya, jadi ya kita penuhi saja, kita ikuti saja, dan tetap saya dan teman-teman di manajemen juga memantau dari keputusan pemerintah kira-kira apa saja hal-hal yang akan diterapkan di akreditasi ke depannya. Gitu. Ada beberapa kelihatannya pemerintahan mengalami perubahan juga. Kalau saya perhatikan kemarin itu seperti Pokja KKS itu kelihatannya kembali menjadi Pokja KPS atau bukan Pokja ya sebetulnya karena sudah tidak ada Pokja lagi. KKS itu kembali menjadi namanya menjadi KPS, tapi ini kemungkinan juga masih bisa direvisi kembali ke depannya. Jadi ya kita tunggu saja dari pemerintah seperti apa, karena kelihatannya sepertinya pemerintah juga masih memformulasikan untuk akreditasi ini supaya semua akreditasi di Indonesia ini menjadi satu pintu, bukan satu pintu, tapi satu kesatuan gitu. Jadi semuanya itu terakreditasi dengan cara yang sama walaupun melalui lembaga-lembaga yang berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, sehat semuanya, saling menjaga kesehatan, baik di rumah sakit maupun di rumah, jaga anggota keluarga supaya anggota keluarga juga sama seperti kita, sama sehatnya. Jadi supaya kita bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan ini dengan khusyuk, dengan lancar semuanya. Harus tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa teman-teman absennya di absen menjadi salah satu penilaian untuk evaluasi kinerja teman-teman semuanya. Kita sudah memperlakukan evaluasi kinerja baik dari
teman-teman yang bekerja di medis maupun non medis ya, mungkin akan ada beberapa sedikit penyesuaian kanan dan kiri, tetapi teman-teman saya harapkan eh, tetap mengikuti evaluasi kinerja ini dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti akan disesuaikan. Nanti teman-teman akan diberitahu melalui paru-paru unit masing-masing. Jadi menunggu saja kabar dari manajemen seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo mengikuti pengajian rutin bulanan pada pagi ini sebagai sarana kita di sirahmi rohani pada pagi ini supaya tetap semangat, tetap beraktivitas dengan baik. Terima kasih sekali teman-teman semua yang bisa mengikuti pengajian pada pagi ini dengan meluangkan waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane kon MC ni wah, aja ngapura ora ganti ya. Terima kasih untuk sambutan yang diberikan oleh Direktur RSI Kota Magelang, Dr. Umita. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menambah semangat kita untuk menghadapi akreditasi ke depan dan memberikan kemudahan, kelancaran serta ketepatan untuk segalanya. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang rencana, tapi karena beliaunya ada acara, semoga selalu dalam perlindungan Allah. Kita lanjutkan untuk acara yang keempat, yaitu acara inti pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hidir dengan tema semangat ibadah di bulan Ramadan dalam keutamaannya sedekah. Monggo saya aturkan kepada Ustadz Hidir untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Biasanya sampai jam 9. Ada dua pertanyaan, kalau pertanyaan salah satunya yang banyak dicari itu ayo jawab pertanyaan. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Kepada semua karyawan-karyawati Civitas RSI Kota Magelang, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir lewat Zoom ini Zoom meeting untuk pembekalan ibadah bulan Ramadan. Ada sebagian saudara kita yang sudah berpuasa mengawali bulan Ramadan ini pada hari Sabtu ini tanggal 2 April. Ada yang mengikuti sidang isbat pemerintah Ramadan itu besok. Semoga dengan perbedaan, meskipun berbeda mengawali bulan Ramadan, jangan sampai menghalangi ukhuwah persaudaraan keimanan kita sama orang Islam, sama orang mukmin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, seperti yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana kewajiban berpuasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian, umat sebelum kita. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tadi di awal ayat ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman. Berarti kewajiban puasa ini dikhususkan kepada orang beriman saja, umat Islam yang beriman. Allah Ta'ala mengkhususkan kalimat beriman dalam ayat tadi, karena di ayat-ayat yang lain kadang Allah Ta'ala memanggil dengan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Contoh ya ayyuhan nasu su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, sembahlah Allah Ta'ala. Berarti kewajiban menyembah kepada semua manusia. Ya ayyuhalladzina amanu dikhususkan kepada orang beriman, berarti yang mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari ini khusus orang beriman. Kewajiban itu khusus orang beriman. Bagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diharamkan atas kalian khamar, perjudian, dan yang lainnya. Berarti yang bisa meninggalkan perjudian, meninggalkan khamar itu orang beriman. Maka puasa ini kewajiban yang pertama kepada orang mukmin, pada orang yang beriman. Ayyuhalladzina amanu tadi. Kemudian tujuannya tidak lain tidak bukan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tujuan bertakwa. Ketika kita menyadari, meyakini akan keutamaan, keberkahan bulan Ramadan ini, tentu kita mempersiapkan diri. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita anggap seperti bulan-bulan biasa. Karena salah satu sifat kesempurnaan keimanan seseorang bergembira akan adanya karunia Allah Ta'ala. Bergembira akan nikmat Allah Ta'ala. Salah satu karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kita di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala sampai berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu atas karunia Allah Ta'ala, atas rahmat Allah. Salah satunya bentuknya adalah bulan Ramadan. Dengan itu hendaklah bergembira. Maka kalau kita beranggapan, mempunyai perasaan bulan Ramadan yang akan kita lalui ini seperti hari-hari biasa ini, harus ditanyakan kepada keimanan kita, kepada hati kita. Jangan sampai menganggap seperti hari-hari biasa. Harus bergembira. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, bulan Sya'ban itu syahrun lisaqi, bulan untuk mengairi tanaman. Syahru Rajab syahrun lisaqi, bulan Rajab adalah bulan untuk mengairi tanaman. Syahru Sya'ban, bulan Sya'ban, bulan Rajab bulan untuk menanam, bulan Sya'ban bulan untuk mengairi tanaman tadi. Kemudian syahrul Ramadan syahrun hisadi zar'i, bulan untuk memanen tanaman tadi. Siapa pemanennya? Ya kita, orang-orang beriman. Maka beliau kata Ibnu Rajab, faman sawwada sahifatahu, orang siapa yang telah menghitamkan catatan lembar, catatan amalnya telah dihitamkan dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan khilaf, kesalahan yang kita sengaja atau tidak kita sengaja, falyubayyidhu, maka putihkanlah di bulan ini. Itulah perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulullah, saran para ulama. Maka agar kita tidak dihalangi oleh Allah Ta'ala, tidak mendapatkan kerugian di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, kita persiapkan bulan Ramadan ini. Kemudian persiapan yang paling penting adalah persiapan iman. Insyaallah kita semua adalah beriman. Yang kedua adalah persiapan ilmu. Mana yang diperbolehkan di bulan Ramadan, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang disunnahkan, keutamaan saja, keutamaan sunnah apa saja yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Itulah pentingnya kita berilmu ketika bulan Ramadan. Jangan sampai menjadi salah satu golongan yang dikatakan oleh para ulama at-tahawun ala amrin idza jaa waqtuha, meremehkan sesuatu. Dengan meremehkan sesuatu tadi, ketika sesuatu tadi datang, kita tidak siap mengerjakannya.
Di bulan Ramadan ini kita tidak mempersiapkan diri, kita tidak siap. Ini kan termasuk sesuatu yang meremehkan kepada syariat Allah Ta'ala. Maka kita persiapkan. Kemudian ayat selanjutnya ayyam ma'dudat. Bulan Ramadan itu puasanya ditentukan harinya. Yaitu di bulan Ramadan ma'dudat sekian hari. Itu 30 hari atau 29 hari. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa kalau kalian itu ada yang sakit. Sakit, nah sakit di sini berarti tidak semua sakit, tapi hanya sakit-sakit yang tidak ditoleransi untuk berpuasa. Maka minkum maridan. Contoh sakit ini perempuan yang haid ini dikatakan sakit dalam kaidah fikih itu, dalam bab fikih siyam mereka dikatakan sakit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata tentang darah yang haid itu damun marid, darah yang sakit. Gitu. Maka dikatakan sakit. Maka kalau perempuan haid kok puasa malah berdosa. Kewajibannya apa? Kewajibannya qadha, mengganti di bulan yang lain. Kemudian sakit juga dikatakan sakit itu nifas, perempuan yang nifas setelah melahirkan 40 hari sampai 60 hari. Dikatakan nifas, dikatakan sakit, haram juga berpuasa. Dia harus mengqadha. Nah, maka seorang perempuan itu harus bisa membedakan dirinya. Mana itu darah haid, mana itu darah nifas, mana itu darah istihadah. Jangan sampai kita beranggapan seorang perempuan itu semua apa yang keluar dari dirinya, kalau keluar darah berarti tidak sholat, tidak puasa. Tapi dia harus bisa membedakan mana ini haid, mana itu istihadah. Karena istihadah dengan haid itu sesuatu yang mirip. Kalau nifas tidak ditandai dengan lahir gitu. Tetapi kalau haid dengan istihadah ini sesuatu yang kadang perempuan tidak mampu membedakannya. Kenapa tidak mampu? Karena tidak mempelajari. Tidak mempelajari. Sering ditanyakan kepada kita, saya hal yang biasa datang bulan tanggal 1 contohnya sampai tanggal 7 gitu. 1 sampai tanggal 7 itu rutin tiap bulan, maju mundurnya paling sehari 2 hari gitu kan. Kalau tiba-tiba tanggal 20, tanggal 20, 21, 23 keluar darah. Bagaimana? Apakah saya tetap sholat atau tidak? Kita katakan kalau memang 7 hari tiap bulan itu adalah menjadi kebiasaan jadwal yang rutin, maka tanggal 20, 21, 22 keluar darah, seandainya dia keluar darah maka disebut istihadah, dia harus sholat. Kalau di bulan Ramadan berarti harus puasa. Jangan beranggapan kalau keluar darah berarti saya tidak sholat, tidak berpuasa. Bahkan ada kasus juga, ada perempuan sudah menopause sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tiba-tiba dia keluar darah setiap hari di waktu yang panjang, yang lama, biasa sampai 1 bulan, 2 bulan. Apakah dikatakan darah itu darah haid? Nah, tentunya tidak, gitu. Dihukumi darah nifas, maka harus berpuasa. Nah, tadi dikatakan marid, gitu kan, orang yang marid. Kemudian sakit juga diantara yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ada sakit yang berat, gitu kan. Sakit yang berat contohnya sakit jantung, sakit ginjal, sakit kanker, sakit-sakit yang berat gitu. Adapun sakit-sakit yang ringan tetap diwajibkan untuk berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, atau dalam keadaan safar. Nah, musafir pun tidak semua safar diperbolehkan meninggalkan puasa, tapi safar yang taat gitu kan, safar karena ibadah, atau safar yang mubah, safar yang diperbolehkan, bukan safar karena kemaksiatan. Maka safar yang taat contohnya pergi haji, pergi umroh, mengunjungi orang tua, mengunjungi orang sakit, untuk menuntut ilmu. Nah, ini termasuk safar yang dikatakan safar yang taat. Ada juga safar yang mubah, kita rekreasi dengan keluarga. Nah, ini safar yang mubah. Maka 2 safar ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun kalau safar itu tujuannya untuk melanggar aturan Allah Ta'ala, maka diharamkan untuk berpuasa dan diharamkan untuk mengambil rusuh-rusuh yang lain, keringanan-keringanan ibadah yang lain, contohnya mengqashar sholat. Nah, ini contoh safar, mangkana minkum maridun aw ala safarin. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka harus diganti di waktu yang lain, mengqadha gitu kan. Pertanyaannya kalau ada perempuan dia tidak berpuasa di tahun kemarin gitu kan. Tahun kemarin tidak puasa karena Allah, karena hamil, karena setelah itu melahirkan, kemudian nifas.
kemudian menyusui, belum sempat mengganti gitu. Sampai datang bulan Ramadan ini belum sempat mengganti. Bagaimana? Dia harus sikap yang diambil apa, langkah yang diambil itu apa. Maka perempuan seperti itu dia harus membayar fidyah. Harus membayar fidyah. Sebelum Ramadan ini fidyahnya harus dikeluarkan. Besok sudah puasa berarti hari ini harus mengeluarkan fidyah. Nah, maka fidyah ini berapa gitu kan? Fidyah ini adalah tebusan istilahnya. Tebusan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa dan tidak mampu untuk mengkodoknya, menggantinya. Maka setiap hari dihitung oleh para fuqaha adalah 700 gram. Atau kalau kita rupiahkan ya kurang lebih 7.000. 700 gram beras gitu. 7.000 rupiah. Tinggal kalikan 30 hari, 210 hari kita berikan kepada fakir miskin. Itu harus bayar fidyah. Nah, maka harus segera. Kemudian puasa untuk tahun ini kok masih belum mampu untuk berpuasa, mungkin masih menyusui anaknya atau mungkin karena hamil lagi atau mungkin karena memang benar-benar tidak mampu gitu kan. Maka dia harus bayar fidyah lagi. Nah, maka tadi ada istilah fidyah ya. Karena fidyah sendiri dalam puasa ini khusus gitu kan, berbeda dengan fidyah karena hukum yang lain, contohnya bersumpah atas nama Allah Ta'ala tidak melaksanakan sumpah itu, dia juga harus bayar fidyah, tapi jenisnya berbeda. Fidyah membunuh orang tidak sengaja, contohnya nabrak orang sampai meninggal tidak sengaja, dia juga kena kafar bayar fidyah dan seterusnya. Nah, maka fidyah berpuasa tadi kita katakan wajib bagi mereka yang sakit, contohnya perempuan tadi, perempuan hamil, perempuan menyusui, perempuan menyusui, hamil khawatir terhadap anaknya yang masih di kandungan atau sudah melahirkan. Ketika dalam keadaan disusui ini dikatakan sakit gitu kan, harus bayar fidyah. Kalau tidak mampu mengganti, tidak mampu untuk mengqadha. Kemudian fidyah itu juga wajib dikeluarkan oleh mereka yang sakit, yang parah gitu kan. Tidak mampu berpuasa pada Ramadan, bulan Ramadan, dan tidak mampu mengganti setelah bulan Ramadan. Biasanya orang-orang yang sepuh, orang-orang yang sakit, ya, sakitnya itu sakit parah, tidak mau mengganti. Maka dia wajib bayar fidyah. Selama akalnya masih sehat gitu kan. Akan tapi kalau akalnya itu sudah tidak sehat, sudah tidak sempurna akalnya, orang yang gila, orang yang pikun gitu kan. Pikun, maka tidak ada kewajiban puasa. Tidak ada juga kewajiban bayar fidyah, baik dirinya atau keluarganya membayarkan fidyah. Maka tidak ada kewajiban. Kalau dia gila contohnya, mohon maaf, atau karena pikun gitu kan. Nah, bahkan sebagian para fuqaha itu kalau pikun sadar sehari, hari itu sadar dia wajib puasa. Hari itu saja. Hari besok pikun lagi, hari depannya pikun lagi, kemudian sadar lagi satu hari. Maka kewajiban berpuasa ketika sadar saja. Karena syarat wajib puasa itu kan Islam, balik, gitu kan, berakal, gitu kan. Kemudian tidak sakit, tidak udzur, tidak safar. Nah, berakal ini juga menjadi syarat utama ketika sempurna akalnya. Kalau gila ini yang tidak berakal. Kemudian pikun ini juga tidak berakal. Maka tidak ada kewajiban puasa, juga tidak ada kewajiban bayar fidyah. Karena fidyah itu diwajibkan bagi siapa? Mereka yang tidak mampu berpuasa, mereka yang tidak mampu berpuasa tapi akalnya masih sehat. Kalau ini orang yang gila atau yang pikun ini, mereka tidak mampu, tidak diwajibkan berpuasa karena apa? Karena tidak berakal. Maka tidak diwajibkan juga kepada mereka untuk membayar fidyah. Nah, dalilnya apa kok fidyah itu harus 700 gram kurang lebih gitu kan? Dalilnya apa gitu? Kenapa tidak 1 kilo saja Ustaz? Saya harus mengeluarkan, saya mantapnya 1 kilo, silahkan. Tapi jangan mewajibkan orang lain 1 kilo. Mau saya mantapnya setiap hari bayar fidyah 1,5 kilo, ya silahkan. Tapi jangan mewajibkan orang lain tuh seperti dirinya bayar fidyah di atas 700 gram. Nah, dalilnya itu ada
sahabat datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian cerita, ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri di siang hari, binasa saya ini, halak tuh ya Rasulullah, saya binasa, saya harus bagaimana ya Rasulullah untuk menghapus dosa tadi? Kata Rasulullah, itqu raqabah, antu tiqa raqabah, kamu harus membebaskan budak. Kata orang tadi, ya Rasulullah, saya tidak ada harta, tidak ada uang, tidak ada kemampuan untuk membebaskan budak. Kata Rasulullah, kalau memang tidak mampu ya puasa 2 bulan berturut-turut. Siyamu syahraini mutatabi'ain. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya tidak mampu. 30 hari saya sudah berat, apalagi ditambah 2 bulan. Maka kata Rasulullah, antu ta'im sittina miskinan, hendaklah beri makan orang-orang miskin sebanyak 60 orang. Ya Rasulullah, di antara penduduk Madinah ini saya termasuk orang miskin dan termasuk yang paling miskin gitu. Maka kata Rasulullah, ya sudah tunggu sebentar gitu kan. Rasulullah masuk ke rumahnya membawa 2 keranjang besar gitu, berisi kurma. Kemudian disampaikan kepada sahabat tadi, inilah bagi kepada orang-orang miskin, kepada 60 orang miskin ini, kurma-kurma ini dari 2 keranjang ini. Kemudian dihitung oleh para ulama, 2 kurma ini, 2 keranjang besar yang berisi kurma, kalau dibagi 60 orang miskin, setiap orang ketemu 1 mud. Jadi 2 keranjang kurma yang besar itu diberikan, yang Rasulullah memberikan kepada orang tadi, kalau dibagi 60 orang miskin itu ketemu 1 mud. 1 mud itu hitungan zaman dulu, zaman salaf gitu kan, zaman dulu. Kalau sekarang dikonversikan zaman sekarang, 1 mud itu kurang lebih 700 gram. 700 gram. Maka fidyah harus dikeluarkan dalam bentuk beras atau dalam bentuk uang gitu ya. Jumlah 7.000 per hari. Nah, fidyah ini boleh dikerjakan, dikeluarkan sejak awal Ramadan untuk 30 hari. Bagi yang mereka yakin tidak berpuasa selama 30 hari, boleh dikeluarkan secara langsung, secara bentuk sejumlah 30 hari di awal Ramadan, atau boleh dikeluarkan setiap hari pagi hari atau sore hari atau malam hari, atau boleh ditunda nanti sampai akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian tadi melanjutkan ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi mereka yang membayar fidyah kepada orang miskin. Jadi fidyah ini khusus kepada orang miskin. Kalau fakir ini kan di bawahnya orang miskin, tentu juga lebih boleh disampaikan diberikan kepada orang fakir gitu. Fidyah. Karena zaman dulu ayat ini, ayat 184 ini adalah mengisahkan awal Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat apakah boleh puasa atau tidak puasa. Yang tidak ingin puasa silahkan, tapi harus bayar fidyah. Nah, kemudian dinasakh atau hukum itu dihapus dengan ayat selanjutnya, itu 185. Fafidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Yang bayar fidyah telah berbuat baik. Wa antasumu khairul lakum, tetapi berpuasa itu lebih baik gitu. Termasuk orang musafir itu puasa lebih baik selama dia mampu gitu. Tidak ada halangan yang menyebabkan madarat, bahaya yang banyak bagi dirinya. Maka safar itu lebih baik untuk berpuasa, karena Rasulullah ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, perjalanan dari Madinah sampai 70 km sebelum Makkah ada daerah namanya Jumum gitu. Nah, dari Madinah sampai Jumum ini, ada daerah Jumum ini, perjalanan kurang lebih 460 kilo. Bersama para sahabat berpuasa bulan Ramadan. Waalaikumsalam. Monggo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan dari Madinah ke Makkah, penaklukan kota Makkah ini di bulan Ramadan. Perjalanan kurang lebih sampai Jumum tadi 70 kilo sebelum Makkah.
460 kilo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berpuasa. Ketika beliau sampai daerah tadi, daerah Jumum tadi, beliau nyuruh para sahabat untuk berbuka. 70 kilo sebelum Makkah. Ada apa maksudnya gitu? Kenapa dari Madinah sampai Jumum perjalanan yang beratus-ratus kilometer tadi, 400-an kilometer tadi, beliau berpuasa. Tapi sudah mendekati Makkah atau menaklukkan, maka tidak berpuasa. Nah, disitulah para fuqaha mengambil kesimpulan karena ketika sampai Jumum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak tahu apakah nanti ketemu orang-orang Quraisy itu perang atau tidak. Nah, kalau perang berarti membutuhkan stamina. Maka menyuruh para sahabat untuk membatalkan puasanya. Bahkan beliau dalam keadaan di atas kendaraan, di atas unta, minum memperlihatkan para sahabat, batalkan puasa kalian. Maka intinya apa? Orang yang musafir lebih baik berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini diturunkan 2 kali oleh Allah Ta'ala. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini diturunkan dalam bentuk satu paket. Satu paket itu 30 juz. Lauhul Mahfuz ke langit dunia ini pada tanggal 17 Ramadan, pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir, di malam yang ganjil, di sebagian malam. 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, itulah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tetapi yang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ini mengandung 2 makna. Makna yang pertama tadi 30 juz, dan makna yang kedua yaitu selama 23 tahun. Selama 23 tahun gitu kan, dari sebelum Rasulullah hijrah sampai Rasulullah hijrah di Madinah sampai wafat ini, dimulai dengan turunnya surat Al-Alaq di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertama kali diturunkan wahyu Al-Quran bentuknya surat Al-Alaq 1-5. Jibril menurunkan itu setahap demi setahap dari langit dunia kepada Rasulullah, itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Sering disebut oleh para ahli sirah, ahli sejarah, tanggal 17 Ramadan itu dinamakan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran ini hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebuah kejelasan gitu kan. Sebuah pembeda untuk membedakan yang hak dari yang batil, jalan yang lurus dari jalan yang tidak lurus. Kemudian disebut Syahrul Quran juga Al-Quran, karena tadi ada ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian faman syahida minkumus syahra, barang siapa melihat bulan. Bulan apa di sini? Hilal gitu. Seperti kemarin para ulama ormas yang besar mengatakan ru'yah untuk melihat hilal, dan itu kan awal bulan. Nah, di situlah para ulama beda pendapat apakah menggunakan ru'yatul hilal atau kemudian menggunakan kalau tidak terlihat ru'yah seperti di Indonesia tidak terlihat, disempurnakan menjadi 30 hari gitu kan. Fa'akmilul iddata 30 Sya'ban, sempurnakan jumlah hari itu menjadi 30 hari. Atau yang menggunakan hisab gitu kan. Ilmu hisab, ilmu yang menggunakan metode ilmu didasari dengan ilmu falak gitu kan. Nah, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tadi seperti ayat sebelumnya, orang siapa sakit yang bagaimana sudah kita jelaskan, atau safar diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian. Bagi yang tidak mampu, benar-benar tidak mampu berpuasa, silahkan tidak berpuasa. Allah menginginkan kemudahan. Bahkan Rasulullah SAW, kalau aku diberi
pilihan oleh Allah Ta'ala memilih yang berat atau yang ringan, selalu aku memilih yang ringan. Itu contohnya ketika Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu Allah Ta'ala, kemudian diwajibkan sholat 50 kali dalam sehari, tapi Rasulullah kemudian meneguh kepada Allah Ta'ala minta keringanan atas saran Nabi Musa, inna ummataka la yutiqun, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu, maka mintalah keringanan, maka dikurangi oleh Allah Ta'ala sampai 5 kali dalam sehari dengan sebuah kemudahan. Dinu yusrun, agama itu mudah, jangan dianggap semuanya susah gitu kan. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Puasa ini menyempurnakan hitungan 30 hari ala iddah 30 hari. Wa litukabbirullah, kemudian diakhiri dengan bertakbir kepada Allah ketika menyelesaikan puasa Ramadan. Salah satu bentuk kenikmatan syukur kita kepada Allah Ta'ala, syukur atas karunia nikmat Allah bisa menyelesaikan puasa adalah bertakbir. Nah, diawali dengan takbir gitu kan. Kemudian takbiran umat Islam gitu. Litukabbirullah ala ma hadakum, atas petunjuk Allah Ta'ala agar kalian bersyukur. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika hambaku meminta kepadaku. Ayat 186 Al-Baqarah 186, sesungguhnya diriku itu dekat. Maksudnya bukan Allah dekat dengan diri kita, zatnya tidak, tapi Allah itu maha tinggi, mempunyai nama Al-Ali, Al-Muta'ali yang tinggi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, di atas arsy, tapi ilmu Allah, ijabah Allah itu dekat dengan kita. Nah, ini qarib, sesungguhnya diriku dekat. Kenapa ayat perintah untuk berdoa tadi diletakkan oleh Allah Ta'ala setelah ayat berpuasa gitu kan, pertanyaannya? Karena memang salah satu doa yang diijabahi itu adalah bulan Ramadan. Ketika sahur itu waktu yang mustajab. Ketika dirinya berpuasa itu juga yang mustajab. Ketika berbuka juga mustajab. Maka bulan Ramadan itu bulan doa. Dan Allah mempunyai sifat itu, ilhah gitu. Hamba itu dicintai oleh Allah Ta'ala yang ketika berdoa berilhah. Berilhah itu terus menerus meminta doa, meminta ijabah kepada Allah. Ini sifat Allah Ta'ala. Beda dengan sifat kita manusia, kalau dimintai terus menerus maka tidak terima. Allah kalau dimintai terus menerus, doa yang terus menerus, maka Allah bahagia, mencintai hamba tadi. Maka perbanyaklah berdoa di bulan Ramadan dengan berbanyak doa. Di samping juga kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena syahrul Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan mereka yang berdoa apabila berdoa, hambaku yang berdoa. Fal istajibu li wal yu'minu bi, maka mintalah ijabah kepadaku, berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Maka 4 ayat tadi adalah salah sedikit gambaran, sedikit ilmu tentang bulan Ramadan ini. Kemudian di antara sunnah-sunnah yang lain, sunnah di sini dalam perspektif fuqaha gitu kan, bukan muhadits gitu kan. Fuqaha berbicara sunnah berarti sesuatu yang tidak wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan yang tidak berdosa. Beda kalau para muhadits, sunnah itu semua yang berkaitan dengan Rasulullah, ucapannya, perilakunya, takrirnya, sifatnya, bentuk tubuhnya, bentuk fisiknya, akhlaknya, ini disebut sunnah. Ini sunnah oleh fuqaha gitu kan. Sunnah yang dikategorikan, diistilahkan oleh para fuqaha, seperti kita sholat duha, sholat malam, puasa Senin Kamis, ini sunnah. Nah, sunnah ini di bulan Ramadan ada sunnah. Kalau puasa itu wajib, rukun gitu. Wah, wajib, kewajiban kita. Ada sunnah, contoh sunnah di bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan buka itu membatalkan puasa kita segera, meskipun hanya dengan minum air. Kemudian sunnah juga ketika kita sahur itu, mengakhirkan sahur. Maksudnya mengakhirkan sahur itu mengakhirkan di malam yang terakhir. Karena malam dibagi oleh para ulama menjadi 3.
Malam pertama, pertengahan malam, dan malam yang terakhir. Maksudnya malam yang terakhir. Kalau kita sahur jam setengah 4, jam 4 itu sudah dikatakan mengakhirkan sahur gitu kan. Jangan terlalu mepet dengan waktu imsak, apalagi waktu adzan. Sudah imsak kemudian masih menikmati sahur meskipun belum adzan, tapi khawatir kalau imsak itu selesai dirinya masih makan, masih minum kok datang adzan. Nah, ini kan dikhawatirkan seperti itu. Ini mengakhirkan sahur termasuk sunnah. Termasuk sunnah yang lain adalah memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, sedekah untuk iftar gitu. Man at'ama sha'iman kata Rasulullah. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, mendapatkan pahala seperti mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Maka perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan yang bentuknya memberi iftar yang paling mulia. Kalau saya sedekah tapi bentuknya tidak iftar, silakan, juga sebuah kemuliaan. Tapi yang lebih mulia itu memberi iftar. Mereka tidak butuh iftar, butuhnya yang lain, pakaian gitu. Silahkan, tidak apa-apa. Kemudian termasuk sunnah yang lain dibahas oleh dalam kitab-kitab fikih itu menyegerakan bayar zakat mal. Kalau kita kena kewajiban zakat mal dalam 1 tahun itu di bulan Muharram, itu di bulan Dzulqa'dah, maka sunnah bagi kita untuk menyegerakan daf'ul zakah, membayar zakat itu di bulan Ramadan ini untuk segera, karena memang di akhir puasa itu ada di akhir Ramadan, di awal Syawal ada hari raya, yaumu aklin wa syurbin wa farahin kata Rasulullah, hari untuk makan, untuk minum, untuk bergembira. Kita harus memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, fakir miskin di sekeliling kita, anak-anak kecil di sekeliling kita, agar mereka itu bahagia. Dan salah satu bentuk kebahagiaan yang akan mereka dapatkan adalah dengan daf'uz zakah, membayar zakat kepada mereka. Maka termasuk sunnah adalah menyegerakan membayar zakat. Kemudian sunnah-sunnah yang lain di bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih gitu kan. Sholat tarawih setelah isya gitu kan. Berjamaah ini lebih mulia daripada sendirian. Kalau kita menginginkan 11 rakaat, ya carilah masjid yang mengadakan sholat tarawih 11 rakaat. Kalau kita menginginkan yang 23 rakaat, carilah sholat tarawih yang 23 rakaat. Jangan makmum di imam 23 rakaat kemudian tanazul. Ketika kita 8 rakaat kemudian selesai, kita misah dari imam, ini kurang baik gitu. Meskipun ya baik gitu, tapi kurang afdal gitu kan. Kurang afdal. Nah, maka salat tarawih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallama 'ala imam hatta yansharif." Barang siapa salat tarawih bersama imam sampai selesai witir dari 23 rakaat contohnya, terus 11 rakaat contohnya, maka kutiba lahu qiyamal lail, ditulis pahala baginya oleh Allah Ta'ala seperti sholat 1 malam. Dengan syarat tadi, sholatnya sampai selesai. Nah, kalau kita ya pengen yang 11 rakaat, ya cari masjid yang 11 rakaat, jangan masjidnya 23 rakaat kita bisa 11 rakaat, meskipun tarawih itu dianggap sah oleh Allah Ta'ala. Nah, sholat tarawih. Kemudian dalam sholat tarawih ini kadang kita sering ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya sudah witir bersama imam, apakah nanti di akhir malam saya ingin sholat malam lagi boleh? Tidak boleh gitu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena kebiasaannya sholat malam jam 3, setengah 3, setengah 4, dia sholat lagi 8 rakaat atau 4 rakaat, ya, silakan saja. Dengan syarat kalau sudah witir bersama imam di awal malam di tarawih, tidak perlu witir lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailatin wahidah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ustaz, kalau saya ingin menjadikan witirnya itu di akhir gitu kan. Gimana Ustaz? Padahal ada hadis gitu kan. Ij'alu akhir sholatikum witron. Jadikanlah witir itu sebagai penutup sholat. Padahal saya ingin witir. Di sisi lain saya ingin sholat bersama imam sampai selesai. Sampai witir imam selesai. Padahal saya juga ingin sholat malam, kemudian saya tutup dengan witir. Itu gimana? Nah, ada berapa cara gitu diajarkan oleh para fuqaha. Yang pertama, ketika kita
Tadi yang pertama tadi sudah witir bersama imam, tapi di akhir sholat malamnya dia tidak perlu witir. Yang kedua, dia sholat bersama imam. Imam witir dia ikut witir. Nah, ketika imam ini salam, ketika imam salam di witir, kita tidak salam, menambah 1 rakaat agar tidak ganjil. Menambah 1 rakaat, kemudian kita selesai. Nah, nanti witir kita akhirkan di sholat malam kita, sholat sendirian kita. Pertanyaan, beda niat boleh atau tidak gitu kan? Imamnya witir kok saya tidak witir, ini tidak boleh. Nah, itulah para fuqaha membahas di situ. Beda niat dalam sholat itu boleh. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, karena sholat malam bagi Rasulullah itu wajib. Kalau bagi kita sunnah. Ya, kekhususan hukum bagi Rasulullah sholat malam itu wajib. Hal yang biasa, Rasulullah sholat malam dimaklumi istrinya. Bahkan dimaklumi oleh sahabat yang lain itu hal yang biasa. Contoh, Hudzaifah pernah makmum sholat malam Rasulullah, Ibnu Mas'ud pernah makmum sholat Rasulullah, Ibnu Umar pernah makmum sholat Rasulullah, Anas bin Malik pernah makmum sholat Rasulullah. Nah, di situ Rasulullah punya niat sholat malam, yang mana sholat malam ini wajib bagi Rasulullah. Dengan mereka para makmum sunnah, maka boleh, tidak masalah. Beda niat gitu imamnya. Apalagi ini sunnah dengan sunnah, hanya beda niat. Yang imamnya niatnya witir, yang kita tidak witir, tidak masalah. Ada contoh yang lain ketika haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ketika sholat subuh di Mina, gitu. Di Mina sholat subuh, mendengar ada 2 sahabat yang tidak sholat. Ditegur oleh Rasulullah, kenapa kalian tidak sholat? Jawaban sahabat tadi, ya Rasulullah kita sudah sholat tadi di jalan berdua. Gitu. Kata Rasulullah agar tidak ada fitnah, gitu, agar orang tidak menggunjingkan, ini sholat bersama kita. Sholat bersama kita. Fa innaha lakum nafilah. Bagi kalian itu sunnah, bagi kita itu wajib, berarti beda niat tidak masalah. Itulah sunnah di bulan Ramadan adalah sholat tarawih itu. Kemudian sunnah selanjutnya adalah memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak baca Quran. Bahkan disebutkan di Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan Jibril itu bertemu Rasulullah setiap hari untuk mudarasatul Quran. Kadang Jibril yang baca, Rasulullah nyimak, kadang Rasulullah baca, Jibril yang nyimak. Bahkan di akhir hidup Rasulullah gitu, Ramadan yang terakhir Rasulullah, Jibril yang tahun-tahun sebelumnya hanya tiap hari sekali, ini tiap hari 2 kali. Siang dan malam Jibril datang untuk nyimak hafalan Rasulullah, atau sebaliknya. Maka diistilahkan oleh para fuqaha atau kita di negara kita itu menjadi darusan gitu. Padahal asli kalimat itu kan mudarasatul Quran, yatadarasu bainahuma. Yatadaros, saling membaca, saling menyimak gitu kan. Maka sunnah bagi kita untuk baca Quran, ada yang nyimak atau sebaliknya kita yang nyimak, saudara kita yang membaca. Atau kalau kita membaca sendiri juga silahkan, karena bulan Al-Quran gitu. Maka itulah sunnah yang paling mulia. Nah, ketika bulan Ramadan ya baca Quran gitu kan. Kalau baca Quran ini kan semua orang mampu gitu. Orang kaya mampu, orang fakir ya mampu. Jadi ahlul Quran itu mampu. Tapi kalau sedekah ini orang kaya, membayar zakat juga orang kaya. Puasa orang yang mampu, yang tidak ada udzur gitu kan. Tapi kalau baca Quran semua mampu, anak kecil mampu, orang tua mampu, fakir mampu, kaya mampu, laki-laki mampu, perempuan juga mampu. Meskipun ada sebagian para ulama yang memperbolehkan kalau perempuan datang bulan baca Quran, meskipun ada yang melarang. Kalau kita mengambil jalan tengah, kalau dalam 1 pekan tidak baca Quran, apalagi mereka yang punya hafalan banyak ini kan, untuk memurojaah hafalannya suatu yang berat gitu kan. Atau seorang santri punya kewajiban setiap hari untuk membaca Al-Quran, dia dalam keadaan datang bulan harus gimana gitu. Kalau kita saklek menerapkan hukum fikih dalam mazhab Syafi'i contohnya, tidak boleh sama sekali, nyentuh tidak boleh, baca tidak boleh gitu kan. Maka ngambil jalan tengah, ketika dia datang bulan harus baca Quran, ya tangan jangan langsung menyentuh, tentu harus wudhu dulu gitu. Wudhu dulu, menghadap kiblat, kemudian antara tangan dan mushaf ya, dia pakai sarung tangan atau yang lainnya membatasi gitu, menghalangi bersentuhannya tangan dengan Al-Quran secara langsung. Bacalah Al-Quran. Ini jalan tengah yang baik. Pendapat Imam Albani
Imam Asy-Syaukani. Nah, itulah maka perbanyak baca Quran kita di bulan Ramadan ini dan harus punya target. Punya target bulan Ramadan ini saya harus khatam berapa kali? Paling tidak ya 1 kali dalam bulan Ramadan ini. Nah, seperti itu. Cukup dari kita. Nanti ada pertanyaan nih? Ada. Ya, silakan kalau ada yang bertanya lewat. Oh, saya yang bertanya. Iya. Oke. Nanti kalian menjawab. Maksudnya beribun? Karyawan juga boleh, tapi Ustadz Ginting juga boleh memberikan Memberi pertanyaan. pertanyaan dulu kuis. Oh, kuis. Iya. Soalnya hadiahnya rame Ustadz. Oke, sih ada yang tanya dulu. Oh Oh ya. iya. Oke, silakan tadi Pak siapa tadi? Yang tanya dapat hadiah juga. Iya. Iya. Ya, tadi ada yang tanya tadi. Sebentar gitu. Chat. Tadi. Ya. Oke. Ini kajian spesial ini. Panjang sekali. Hadiahnya menarik Mas. Dari mana ini? Ya ini. Siapa ini tanya? R ini. Waalaikumsalam, maaf izin bertanya Ustaz, jika ada seorang orang tua yang sakit dan tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Kemudian setelah melewati bulan puasa belum sempat mengganti puasa 1 bulan, belum sempat mengqadha ya, yang telah ditinggalkan. Siapakah yang wajib mengganti? Nggak mampu berpuasa. Dan jika si yang meninggal sebatang kara, nggak ada yang tidak punya suami dan anak, bagaimana hukumnya? Jadi gini, jadi intinya itu kan mempuasakan orang yang berpuasa gitu kan. Ini gimana hukumnya? Ada hadis man mata wa alaihi syamun, kata Aisyah radhiyallahu anha. Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa mati kemudian ada tanggungan puasa, sama'an wali, keluarganya yang mempuasakan. Ahlu itu siapa? Ahli warisnya. Ahli waris. Nah, ini tidak mutlak puasa gitu ya. Kewajiban mengganti puasa yang bagaimana? Maksudnya dijelaskan oleh para fuqaha, mereka yang contohnya gini, dirinya itu tidak ada udzur gitu kan. Tidak ada udzur untuk mengqadha. Kan ada udzur yang tidak mampu mengqadha puasa. Contohnya mereka sakit-sakit berat, ini kan jelas tidak mampu mengqadha. Tidak mampu berpuasa juga tidak mengqadha, maka kewajiban bayar fidyah. Bagi yang dipuasakan tadi, wajib mengganti tadi. Contohnya ada perempuan datang bulan. Perempuan datang bulan 1 pekan. Dia wajib mengganti di bulan yang lain 1 pekan ini. Karena dia puasa di sisa yang harinya. 23 hari atau 22 hari gitu. Maka belum sempat mengganti yang 7 hari, perempuan tadi mati. Ya, inilah yang wajib digantikan oleh keluarganya. Mata wali somun soma'an wali, wajib digantikan oleh keluarganya. Maka keluarga tadi menggantikan, boleh 1 orang menggantikan, mengqadhanya, atau 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau memang sakit itu berat 30 hari nggak mampu berpuasa dan tidak mau mengqadha, ya tidak perlu digantikan puasanya. Dia cukup kewajibannya membayarkan fidyah. Kalau tadi yang meninggal tidak punya suami, tidak punya anak gitu kan. Bagaimana hukumnya? Pindah ini kepada keluarga yang lain, ahli waris yang lain. Seseorang itu kalau tidak punya suami, tidak anak, ahli warisnya siapa? Mbak atau masih atau adik gitu kan. Nah, itu pindah kepada keluarga yang lain seperti itu. Ya, saya Abdul Halim dari Farmasi. Pertanyaannya, kalau ada orang yang sebenarnya wajib berpuasa, kemudian beliau ada udzur untuk tidak puasa, misalkan ibu hamil atau yang sakit, ya. Ketika setelah bayar fidyah, apakah beliau juga kewajiban bayar hutang, kewajiban mengqadha, padahal sudah bayar fidyah? Nah, ini fuqaha yang 4 ini
dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini bagi mereka yang khawatir terhadap dirinya dan janinnya gitu kan. Maka wajib bayar fidyah dan wajib mengqadha. Kewajibannya itu dua. Nah, tetapi ada pendapat Ibnu Abbas. Ini pendapat yang realistis untuk dikerjakan gitu loh. Maksudnya apa? Realistis untuk dikerjakan ini paling mudah untuk dikerjakan. Pendapat Ibnu Abbas itu cukup milih salah satu. Kalau dia sudah bayar fidyah tidak wajib untuk mengqadha. Kalau ingin mengqadha ya tidak usah bayar fidyah. Maka ketika perempuan itu hamil, khawatir terhadap dirinya dan janinnya, maka kita lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas ini yang lebih ringan gitu kan. Lebih ringan untuk dikerjakan. Cukup milih nanti untuk ganti atau bayar fidyah gitu kan. Maka harus dikira-kira kemampuannya itu. Kalau mampu setelah Ramadan mengganti 30 hari silahkan. Tapi kalau kemudian masih hamil lagi di bulan setelah Ramadan, mengqadha berat, apalagi setelah hamil melahirkan menyusui, maka cukupkan saja bayar fidyah. Apa hukumnya orang yang membayar hutang puasa belum selesai dia membayar hutangnya sudah bertemu bulan Ramadan lagi? Kewajiban bayar fidyah ini. Ya, sebelum Ramadan, ini bulan Sya'ban dia harus segera membayar fidyah. Harusnya dia segera untuk menyarutang, mengqadha, mengganti puasa, tapi belum sempat selesai. Sisa 3 hari, 5 hari datang bulan Ramadan. Nah, sisanya ini bayarkan fidyah. Dan mengqadha lagi setelah Ramadan selesai. Ditambah lagi dengan hutang yang Ramadan tahun ini. Yang terakhir, apabila ada perbedaan penetapan satu tanggal Ramadan, kita alami, ya ada yang sebagian hari ini sudah berpuasa, tapi ada yang belum berpuasa. Besok puasanya sebagian saudara kita. Hukumnya bagi pasangan yang berhubungan dikala ada sebagian orang sudah mulai berpuasa, meskipun mereka belum memulai berpuasa dan berkeyakinan mulai besoknya adalah besok dia berpuasa. Maka orang yang berhubungan suami istri itu pada hari ini gitu wajib bayar kafar. Tidak, yang meyakini besok ya tidak wajib. Karena yang meyakini hari ini puasa ya berarti wajib bayar kafar. Bayar ya. Oke. Silakan yang tanya. Saya Ada Ustaz yang pertanyaannya itu lebih diutamakan yang mana antara bersedekah dan infak atau membayar hutang? Yang diutamakan yang mana? Itu pertanyaan dari Mbak Agrit. Ya. Bayar fidyah atau bukan bayar kan ada dua pertanyaan, sedekah dan infak. Tapi dia punya hutang, yang diutamakan membayar sedekah atau membayar hutang. Bukan puasa nggih, tidak ada kaitannya dengan puasa. Berkaitan dengan ini. Hutang. Dia punya hutang uang ini. Ya. Tapi dia punya uang. Ini lebih baik saya untuk bayar hutangnya dulu atau untuk saya kepengen sedekah gitu. Ya. Jadi bayar hutang itu wajib gitu kan. Hukum bayar hutang itu wajib. Sedangkan sedekah infak itu sunnah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan menyolatkan jenazah selalu tanya, hal alaihi dainun, punya hutang tidak? Kalau punya hutang tanya, hal taruh kamalan, ada harta yang diwariskan tidak? Ada yang ditinggalkan tidak? Kalau ada, beliau menyolatkan. Tidak ada, beliau tidak menyolatkan. Berarti kan kewajiban bayar hutang. Maka hutang itu didahulukan, gitu kan? Didahulukan daripada infak, daripada sedekah gitu kan. Kecuali yakin dirinya mampu untuk membayar hutang setelah membayar infak dan sedekah. Setelah infak memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, kemudian yakin bayar hutang setelah bulan Ramadan, maka silahkan saja gitu. Tapi hukum aslinya kita bayar infak dan bayar hutang itu lebih didahulukan daripada bayar infak sedekah gitu. Orang mati saja dari hartanya itu yang dikeluarkan sebelum dibagi warisan, sebelum wasiat gitu kan, itu adalah bayar hutang seperti itu. Ada lagi ini, utamakan sedekah infak. Apalagi? Satu lagi dari yang monggo itu ada Mbak Ambar sama Mbak Wahyu. Mbak Ambar itu menyegerakan bayar zakat
itu ada waktunya nggak? Ya. Waktu pembayaran zakat. Ya, menyegerakan bayar zakat itu ada waktunya atau bagaimana? Kalau di kampung seringnya pada akhir Ramadan. Ini zakat apa dulu gitu kan? Zakat fitrah atau zakat mal itu harus dibedakan. Kalau zakat fitrah kewajiban bagi mereka yang berpuasa, setiap orang beriman, yang berpuasa tidak berpuasa gitu, anak-anak, orang tua, perempuan, laki-laki, merdeka, budak, semuanya kena kewajiban bayar zakat fitrah gitu. Bagi yang mampu gitu. Mampu untuk membayar. Kalau tidak mampu berarti dia berhak mendapatkan zakat. Nah, zakat fitrah ini hukum aslinya dibayarkan di akhir puasa. Karena kena kewajiban bayar zakat itu maghrib akhir bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan 30 hari contohnya, maka di hari 30 bagi mereka yang masih hidup di waktu maghrib maka kena kewajiban bayar zakat fitrah. Ada anak yang lahir gitu kan. Anak yang lahir sore hari tanggal 30 Ramadan. Dia sudah, orang tuanya sudah wajib bayarkan zakat fitrah. Kecuali anak itu lahir pagi hari tanggal 30, mati sore hari, meninggal sore hari. Maka gugur kewajiban bayar zakat fitrah. Contoh juga ada orang bulan Ramadan sudah dapat 10 hari hidup, hari ke-11 meninggal. Maka tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah, karena zakat fitrah itu dikatakan wajib waktunya itu kan. Waktunya itu ketika hari akhir gitu kan. Maghrib itu berpindahnya bulan Ramadan ke bulan Syawal ditandai dengan maghrib itu zakat fitrah. Ustaz, kalau saya menyegerakan zakat fitrah di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan atau tanggal 20-an Ramadan boleh tidak? Ya boleh saja. Bagaimana Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka menyegerakan bayar zakat fitrah. Adapun kalau zakat mal itu kapan membayarnya? Ketika dalam satu haul. Satu haul kalau ada bentuknya tabungan gitu kan. Ada tabungan 100 juta. 100 juta nganggur nggak digunakan untuk apa-apa, nggak kurang gitu kan. Dalam 1 tahun maka itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, 2,5 juta gitu kan. Tapi kalau zakat itu bentuknya adalah pertanian gitu kan. Contohnya sawah gitu, beras gitu. Maka haulnya itu dikatakan setiap panen gitu. Setiap panen. Kalau saya menyegarakan harusnya saya 100 juta itu 2,5 juta ya masih bisa setengah tahun lagi. Tapi kalau saya segerakan di bulan Ramadan boleh tidak? Ya boleh saja. Tidak apa-apa seperti itu. Ada lagi? Nanti langsung Pertanyaan dari Ustaz ke teman-teman biar dijawab. Ya Ustaz, pertanyaannya. Kasih 3 tuh. Ya, saya. Satu paling susah. Ya. Nanti soalnya hadiahnya beda sendiri Ustaz. Ya, 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama gitu kan. Pertanyaan yang pertama tentang fidyah tadi gitu kan. Tentang fidyah. Siapa yang wajib bayar fidyah? Fidyah karena tidak berpuasa. Siapa saja gitu kan. Yang kedua Ustaz. Yang kedua, bulan Ramadan tadi ditandai gitu kan. Wah, ini berat, jangan yang berat. Berat ini. Kenapa Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam mengkhususkan orang beriman, tidak manusia, semua manusia itu ada apa gitu. Nah, ada apa? Ya. Yang ketiga, yang ketiga, kalau ada orang gila atau orang pikun, apakah keluarganya itu wajib bayarkan fidyah atau tidak? Seperti itu. Sebutkan alasannya. Udah itu aja nih, alasannya tidak malah susah. Dibikin susah. Ya. Monggo. Ini Jawi di mana ini? Di chat. Oh, Yang benar atau yang tepat? mana ini? Belum ada. Oh, anu ini. Tetap bisa disambung untuk pertanyaan yang berikutnya. Saya masih ada sambil menunggu untuk Pertanyaan yang mana? jawaban
Selanjutnya, oh ini udah ada jawaban dari Oppo A12. Nggak tahu ini, jadi nggak. Nurari Dawati juga sudah jawab nomor 1 Ustaz. Ya. Yang Oppo juga sudah dijawab nomor 1 dan nomor 3. Yang nomor 2 belum. Yang Nifas ya. Ini apa? Pertanyaan yang mana ini? Yang berarti yang Nora itu jawab nomor 1 itu siapa yang wajib membayar hijab? Ya, nifas, hamil, sama jawaban sakit, nomor 3 tidak mampu untuk yang berpuasa. Oppo itu jawaban 3 orang Udah. keluarga berwajib fidyah apa tidak? Ya. Jawabannya tidak. Ini benar, ini nomor 1. Ya. Yang Oppo A12 benar. Oppo. Ya. Nifas, hamil, ya, sakit. Ini sakit kurang lengkap ini. Belum. Ya udah apa lah gitu kan. Ya. Orang tua ya, orang tua tidak mampu berpuasa, tidak ya, tidak maksudnya orang gila, orang pikun tidak wajib keluarganya membayarkan fidyah. Nifas, hamil, haid, sakit berat, safar, ya benar. Nomor 2 sih, pertanyaan nomor 2 tadi. Kenapa orang beriman saja, tidak semua manusia? Ada sifat kesempurnaan, bergembira atas nikmat. Ya kurang tepat. Nah, saya masih nunggu jawaban pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya itu kan, kenapa Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa orang-orang beriman? Kenapa bukan ya ayyuhan nas? Semua manusia baik beriman atau yang tidak beriman gitu kan. Seperti itu kenapa? Contoh kalau semua manusia itu kan gini. Ya, contoh di awal surat An-Nisa. Di awal surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia. Di situ dikatakan di ayat selanjutnya, menikahlah hai para laki-laki. Fangihu ma toba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba, dengan 2 istri, 3 istri, 4 istri. Kalau tidak mampu berarti satu istri. Ini kan sifatnya semua manusia, tapi kenapa yang ayat puasa khusus orang beriman? Nomor 3, karena orang yang kehilangan akal sehat tidak berkewajiban mengqadha puasa. Ya benar, maka keluarga tidak. Ya sudah dijawab tadi. Itu nomor 3 aja. Berarti yang menjawab lengkap cuma Bu Eko ya Ustaz. Ya. Yang 1, 2, 3 terjawab, dan yang lainnya banyak yang menjawab di nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2 belum ya. Belum. Monggo yang bisa jawab nomor 2 untuk rekan-rekan, hadiahnya super duper. Ya. Monggo untuk rekan-rekan yang bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 2, mengapa Allah mengkhususkan orang yang beriman aja untuk wajib berpuasa? Ini hadiahnya insya Allah akan sangat-sangat bermanfaat. Semoga teman-teman yang lainnya. Ya. Enggak tak jawab sendiri gitu. Oh, berarti ke Ustadz ya. Soalnya apa? Saya ulangi, kenapa Allah Ta'ala mengkhususkan di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa amanu saja? Kenapa beriman saja? Wahai orang yang beriman gitu kan. Kenapa tidak ada syariat kepada semua manusia? Gitu kan. Contohnya kewajiban jujur, ini kan semua manusia wajib jujur. Tidak menjaga amanah, ini semua manusia. Tapi kenapa keimanan di situ khusus orang beriman? Karena orang yang beriman mampu untuk menjalankan puasa. Ini ada jawaban muncul dokter yang nomor Karena 2, orang beriman ya yakin dengan apa yang dilakukan. Karena puasa itu pahala. Si ini yang benar. RSIYKI ini. Nah, ini yang benar. Oh. Ya. Ada pertanyaan nomor 2 udah terjawab, ada 6 orang itu dokter. Ustaz maaf muncul
yang Abdul Karim, kemudian Mbak Putih, Bu Novi. Ini yang benar Abdul Halim ini. Karena bagaimana? Apa jawabannya, Ustaz? Karena hanya orang yang berimanlah yang akan mendapatkan pahala atau berkah dari Allah. Hanya orang yang beriman yang mampu saja menjalankannya. Iya. Salim, Pak, sama istrinya. Ya. Kemudian Untuk pertanyaan yang terbaik, Ustaz, monggo dua orang. Pertanyaan terbaik 2 orang, Ustaz. Siapa yang terbaik itu, Ustaz? ini ada pertanyaan, masih ada 2 yang belum terjawab, Ustaz. Mana lagi? Yang Oppo 12 sama yang Mbak Kori. Apa pertanyaannya? Bentar. Yang Oppo. Mbak Kori ini ya? Kori ini Ruwanati ya. Iya. Bertanya, jika ada orang berhutang puasa di bulan puasa. Iya ini, jika ada orang berhutang puasa di bulan puasa Ramadan, terus dia niat berpuasa sunnah, misal Arafah yang hanya ada dalam 1 tahun sekali, gimana? Mungkin maksudnya itu dia masih punya hutang puasa tapi ingin puasa Arafah, boleh apa enggak? Ya, jadi punya hutang puasa, ingin puasa sunnah, intinya gitu kan? Iya. Boleh atau tidak? Ya boleh saja. Boleh saja. Dia ingin puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ini boleh, tidak apa-apa. Hanya saja yang menjadi perbedaan para ulama itu ketika ingin puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal itu kan. Apakah dia wajib untuk bayar hutang dulu baru puasa sunnah Syawal, atau silahkan saja puasa sunnah Syawal dulu baru kemudian bayar hutang. Kalau saya pribadi silahkan puasa Syawal dulu, tidak masalah gitu. Karena untuk nyaur hutang itu kan waktunya yang panjang gitu kan. Waktunya panjang untuk nyaur hutang. Tapi kalau puasa Syawal hanya di bulan Syawal, maka silahkan. Tapi jangan sampai bisa puasa Syawal ora iso nyaur hutang. Nah, ini yang salah gitu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi kita dari Mbak Wahyu, puasa, dia ini berpuasa tapi tidak menaikkan sholat, apa puasanya bisa diterima? Ya, Ustaz, jika berpuasa, nah ini kembali kepada perbedaan para ulama dalam menghukumi orang yang tidak sholat gitu kan. Jadi tiga jumhur lah, 3 ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak puasa karena malas lah. Alasannya karena malas, ini tidak sampai kepada kekufuran gitu kan. Tidak sampai kepada kafir gitu kan. Tapi kalau Imam Ahmad ini udah kufur kalau malas-malasan tidak sholat gitu. Maka konsekuensinya kalau menggunakan argumen 3 imam tadi, dia sah saja puasanya gitu kan. Tidak sholat tidak ikut puasa, sah saja puasanya. Ya Allah akan menghukum kenapa tidak sholat gitu kan. Tidak akan menanyakan kenapa berpuasa gitu kan. Maka kesalahannya tidak sholat tadi. Tapi kalau Imam Ahmad karena konsekuensinya telah keluar dari Islam karena tidak sholat, maka puasanya tidak sah. Karena telah keluar dari Islam. Maka kalau dia ingin puasa dan diterima, ya harus sholat. Harus sholat. Maka bagi mereka, tapi insya Allah itu kalau yang puasa itu insya Allah itu sudah sholat lah. Insya Allah sholat. Yang sebaliknya, kalau yang sholat itu belum tentu puasa gitu kan. Yang sholat ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Nah, yang kebanyakan mayoritas umat Islam itu kalau puasa insya Allah sholat. Seperti itu. Ada satu lagi Ustaz, ini untuk dari Oppo A12 lagi pertanyaan, adakah cara lain untuk menahan amarah selain sabar? Ya, mana ini? Apakah ada cara lain menahan amarah selain sabar? Ya. Nah, disebutkan di Sahih Bukhari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkunjung ke rumahnya Fatimah, anak perempuannya, tidak mendapati Ali bin Abi Thalib, suaminya, menantunya. Terus tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kemana suamimu? Siang-siang ini kok nggak ada di rumah?" Gitu kan. Biasanya di rumah, kok ini nggak ada di rumah. Kata Fatimah, "Baini wa bainahu syai'un." Ya Rasulullah sedang marah gitu kan.
sedang marah di rumah, ini marah kepada aku gitu kan. Walam yaqil indi, dan tidak tidur siang di rumah, padahal biasanya tidur siang di rumah. Gitu. Maka mengandung makna di situ. Kalau kita marah di rumah, tinggalkanlah rumah. Kalau kita marah di satu tempat, maka tinggalkanlah tempat itu. Salah satu cara menghindari amarah. Gitu kan. Marah di rumah sakit, ya keluar dulu dari rumah sakit. Nah, selain sabar juga, ketika kita marah perbanyak ta'awud gitu. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ingin marah, berwudu gitu. Berwudu karena wudu itu tidak hanya digunakan untuk sholat. Gitu. Wudu salah satu manfaat wudu itu digunakan untuk menghilangkan marah. Kalau wudu sudah masih marah, sholat 2 rakaat dengan niat agar Allah Ta'ala menghilangkan rasa marah kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah sabar dan sholat. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi itu. Cukup. Ini cukup dulu Ustaz. Dari nanti pilih ini ada yang tadi yang berhasil menjawab pertanyaan 3 ya Mbak. Tadi namanya dari Ustaz pilih dulu siapa. Pertanyaan. Nanti aja ya. Ya nanti aja nanti. Kan setelah Ustaz nanti. Terima kasih apa yang disampaikan. Ya dicek sendiri. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Mungkin tidak hanya sekali ini cukup di RSI saya. Ya, cukup sekian. Mohon maaf. Ada mata yasar ilal qaul wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Khidir Mansur yang telah bersedia menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat membekali kita dalam menyambut bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah tahun ini. Terima kasih kepada partisipasinya teman-teman untuk yang bersedia menjawab serta memberikan pertanyaan. Nanti insya Allah dari pertanyaan yang diajukan Ustadz, 3 nanti akan terpilih untuk mendapatkan hadiah. Kemudian dari yang mengajukan pertanyaan nanti akan terpilih 2. Ini masih ada 2 pertanyaan yang susulan ya. Untuk pertanyaan ditutup sampai sekarang ya. Mulai ditutup untuk pertanyaan tidak bisa. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan disambung dengan Ustadz Solihin. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Oh ya, semoga dari Mbak Ririn. Ya, baik. Sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semua jajaran YKI, yayasan maupun RSI yang semuanya dirahmati Allah. Ustadz Khidir, ini jazakumullah, beliau bisa hadir. Dan kayaknya baru perdana ini dan selanjutnya nanti insya Allah. Ya, jadi kayaknya jadi ustadznya di RSI nanti. Ini buktinya hari ini pertanyaannya luar biasa, banyak sekali. Ini rekor Ustadz Khidir, pertanyaan yang terbanyak di antara ustadz-ustadz yang lain ini. Nggak tahu apakah karena hadiahnya yang minyak goreng ataukah karena ustadznya ini. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Jadi jadikanlah memang kita ini menghadapi apa yang diberikan oleh Allah itu harus bahagia, karena tidak lain dari Allah itu pasti ada fadilah dan rahmatnya. Itu ada firman Allah ya Ustadz Khidir di surah Yunus itu ayat yang ke-58. Kalau nanti mohon dikoreksi ya. Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gitu. Allah ngendika, katakanlah Muhammad, dengan fadilah yang Allah berikan, dengan rahmat yang Allah berikan, fabidzalika, dengan itu falyafrahu, maka bergembiralah. Maka kita sambut Ramadan ini harus dengan bahagia, karena insya Allah di dalamnya penuh dengan fadilah, penuh dengan rahmat,
kita baru mengawali saja sudah seneng kabeh ini ya. Kita lihat dari bentuk-bentuk pertanyaannya ini sangat bagus, dan juga dari apa jawaban-jawaban pertanyaan Ustadz tadi juga bagus, dan saya lihat untuk partisipasi pengikut untuk kajian ini banyak ini ya, lebih banyak ya, ini luar biasa Ustadz Khidir ini kajiannya. Biasanya ngepasi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah antusias sekali dalam kajian ini. Mudah-mudahan ini bentuk Allah akan lebih memberkahi kita semuanya di Ramadan tahun ini ya. Kita khususnya kita warga di keluarga besar Rumah Sakit Islam Kota Magelang, keluarga besar di Yayasan Sejahtera Islam Kota Magelang, dan kita semuanya yang ikut dalam kajian pada pagi hari ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, kami dari yayasan ya, mari kita mengajak gunakan kesempatan Ramadan ini untuk menggapai keberkahan. Apa yang tadi sudah disampaikan Ustadz Khidir, baik itu hal yang wajib mari kita perhatikan, kita lebih sungguh-sungguh. Hal yang sunnah mari kita coba kita tingkatkan lagi. Hal yang sunnah yang memang Allah dan Rasulnya anjurkan untuk kita perbanyak dan kita kuati lagi. Dan coba kita hindari hal-hal yang haram, hal-hal yang bermaksiat ya, dan bahkan perkara-perkara yang makruh sekalipun kita pun juga harus kita hindarkan, dan juga perkara yang mubah saja yang biasa kita lakukan, makan, minum, itu kan pun itu juga harus kita hindari, kita jaga, dan bahkan dilarang oleh Allah mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Inilah yang harus kita jaga. Saya masih diberi kesempatan dua pertanyaan ya. Baik. Oh, ada pertanyaan. Iya, ini masih ada 2 atau? Oh, ada pertanyaan dua. Apa? Saya ini dari Bu Ririn. Itu pemberian fidyah diberikan tiap hari atau dikumpulkan dihitung berapa kali tidak bisa puasa, misal lansia sakit dan tidak bisa berpuasa selama sakit. Ya, kalau memang kita sudah paten sakitnya ya sudah, nanti bisa diberikan itu. Sudah paten, jadi kumpulkan gitu kita berikan ya. Ya, jadi kalau memang sudah dinyatakan kita tidak mampu, ya. Dan mestinya mana yang lebih bermanfaat ketika kepada yang menerima itu ya, mungkin fidyah ya, fidyah. Ya. Kemudian ada dari Bu Ari Sustiani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara mengqadha puasa jika jumlah hutang puasanya lupa? Mengqadha puasanya dengan jumlah hutang puasanya lupa. Ya, yang diambil ingatnya gitu ya. Nah, lupa ya sudah, lupa itu tidak terkena hukum. Tapi kalau melupa, nah ini yang menjadi perkara itu. Sebaik-baiknya kita punya hutang itu menyegerakan untuk membayar. Jadi kalau kita puasa Ramadan kita punya hutang, ya kita sebaik-baiknya menyegerakan untuk jangan menunggu-nunggu sampai mau datangnya Ramadan dulu. Ya ini jangan. Karena orang yang terbaik adalah yang menyegerakan hal yang wajib. Membayar hutang adalah wajib. Maka lebih baik kita menyegerakan. Itu akan lebih baik, sehingga untuk menjadi lupa itu kan tidak akan terjadi. Lupa itu karena apa? Karena kita sering bahasa Jawanya ngendi-ngendi ya. Engkangkung, walaupun itu boleh ya. Karena kita ada komitmen akan bayar gitu loh. Tapi kalau kita terus menunda-nunda akhirnya jadi lupa ya, kita malah jadi dosa gitu ya. Jadi itu mungkin apa yang menjadi pertanyaan sekilas saja. Untuk dalilnya nanti sama Ustadz Khidir. Ustadz Khidir ya. Demikian mungkin dari kami atas nama yayasan. Sekali lagi, ayo kita semangat sambut Ramadan ini dengan bahagia. Walaupun di awal ada yang sudah memulai, mungkin teman-teman hari ini puasa, ya kami pun juga monggo selamat menjalankan daripada ibadah puasanya pada hari ini, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini semuanya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian apa yang kami sampaikan. Ucapan jazakumullah kepada Ustadz Khidir ya, itu menyiapkan waktunya ini dengan kesibukan beliau di Pondok Pesantren At-Taqwa di Gerabak. Tapi alhamdulillah bisa bersama-sama kami, dan insya Allah kita agendakan di bulan-bulan selanjutnya gitu ya, karena kita kajiannya bulanan ya dokter ya. Ini kok menarik sekali dengan kajian pada pagi hari ini. Demikian dari kami, saya cukupkan. Monggo bisa ditutup acara agenda pada pagi hari ini. Kami akhiri, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Solehin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, untuk pengajian pada hari ini, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas untuk pengikutsertaannya pengajian pada hari ini. Alhamdulillah, ini untuk pengajian pada hari ini sangat antusias sekali, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan untuk menyambut dan melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan. Saya akhiri untuk pengajian pada pagi hari ini. Saya akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan penutup Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang terbaik, dan saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama membawakan acara ada banyak kata yang sengaja atau tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Dan selamat menjalankan ibadah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenangnya sudah tadi. Ya, untuk yang pertanyaan.